wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Buat kita semua nih yang hadir di sini dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita mau bahas tema yang setiap hari kita lakukan pasti minimal 5 kali. Karena yang wajibnya 5 kali, iya kan? Ada yang jalanin sunnah juga. Apa sih? Sholat. Wah, gimana dengan sholat? Jadi sholat ini kita tuh kalau lagi sholat kadang-kadang tuh ada aja gangguannya. Pas lagi udah Kalau sholat gangguannya adalah Mas Padli. Kok saya? Saya kan jauh rumahnya. Oh iya. Kenapa? Oh mikirin saya. Di sini. Oh di sini. Di sini. Jadi kita sholat sunat dia sudah kamat ya Allah. Iya masa begitu aja dia. Jadi kita buru-buru sholatnya. Iya dong. Iya kan. Jadi nih kita nih kalau misalnya lagi sholat tuh susah banget. Ada ibu-ibu yang di rumah Ya. mungkin keinget ibu-ibu kompor. saya dong. Iya di Ibu rumah. saya Ini di ada. studio. Oh, Ya keinget kompor belum dimatiin. Oh, iya, benar. Oh, iya, Ya. benar. Ini tiba-tiba air keran lah itu kayaknya bocor suara keran ya. Waduh ini bayar listrik bisa mahal nih. Nah ini pokoknya ada aja gangguannya deh. Yang anak ya segala Tunggu macam. dulu. Kalau anak-anak gangguannya apa? Najak biasa kalau sholat gangguannya apa? Gangguannya apa kalau Naja? Gangguannya Naja sering lupa dia rakaat berapa kalau sholat. Oh, rakaat berapa? Lupa sudah rakaat berapa? Bener juga Oh, sih. Ustadz Maulana itu. Ustadz Maulana kok maghribnya 4 rakaat? Masa 3 tahu? Masa Najak begitu dia enggak ya? Nah hari ini kita bahas ya temanya bagus banget nih. Temanya adalah kenapa susah banget khusyuk. Nah ini hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada Naja. Najak ini adalah ensiklopedia. Julukannya Al-Quran. Ensiklopedia Al-Quran. Nah nih Naja nih tadi ternyata Naja aja juga yang udah ensiklopedia Quran aja julukannya masih suka ada gangguan dalam sholat, yaitu lupa rokaat. Paling sering lagi sholat apa tuh yang lupa Naja? Sholat. Lagi sholat apa? Salat maghrib atau salat isya? Atau sholat asar atau sholat zuhur. Kalau subuh pasti 2 kan? Paling lupa kunut. Kalau Najak biasanya salat apa Naja yang apa sering tuh lupa? yang sering lupa? Yang 4 rakaat. Oh, yang Zuhur, bener kan? asar, isya, iya. Zuhur, asar, isya. Itu memang kadang-kadang tuh ini 4, kayaknya udah 4, ngatunya 3 gitu. Nah ini sebelum kita lanjut membahas tentang tema kali ini, ya kita ajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu ya. Tentang video viral nih, imam sholat yang lagi khusyuk nih, tiba-tiba dinaikin kucing. Nih mungkin udah ramai juga ya ini di tayangannya nih. Masya Allah, tabarakallah, itu kalau Ustadz Maulana udah kabur itu batal itu puasanya. Sholatnya udah batal itu pasti. Ulang lagi dari awal Kucing kita. ya soalnya. Iya. Nah Kucing itu jamaah. lucu Iya. banget. Iya lucu banget. Jamaah. Nah tapi kita pengen tahu dulu nih, sebelum kita bahas lebih jauh tentang bicara khusyuk ini, khusyuk itu apa sih? Karena banyak yang mengartikan khusyuk itu adalah bagi kita yang tidak terganggu. Nah tapi katanya ada yang bilang, Mas Fadli kalau mau khusyuk itu kuncinya ada di wudhu. Coba kita minta penjelasan aja deh sama Ustazah Lulung. Ustazah Lulung mau izin penjelasannya? Jangan bengong dulu. Saya lagi khusyuk kedengeran. Lagi khusyuk. Silakan Ustazah Lulung. Mohon izin Ustazah, Ustazah Maulana, Kak Fadli dan juga Ananda Kunaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maju-maju Ustaz Maulana kalingan gitu tadi dia Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Masalahnya pemirsa, jamaah alhamdulillah. Ketika kita sholat memang ada aja yang kita pikirin, apalagi ibu-ibu mikirin lah isi dompet masih penuh apa udah kosong dan sebagainya. Kok nggak khusyuk ya? Susah banget ya aku tuh khusyuk. Apa sih arti khusyuk? Nah menurut para ahli tafsir dan para ulama, menurut Mujahid, khusyuk adalah takut kepada Allah. Yang kedua menurut Ibnu Al-Hayyan yaitu sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu artinya takut, rendah hati, rendah diri dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau khusyuk itu benar-benar dia itu takut kepada Allah. Jadi walaupun ada kucing nggak dipikirin. Kenapa? Dia hanya perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita jangankan kucing, kecoa lewat juga, seperti ini. Itu tidak khusyuk namanya. Jadi khusyuk ini adalah perhatian kita
yaitu sholat badan kita kepada Allah, hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi bisa nggak kita kayak gini? Nah, insya Allah. Tapi apa benar khusyuk dimulai dari wudhu? Nah, kalau dalam Al-Quran dinyatakan illa alal khosyiin, emang yang namanya orang sholat itu yang namanya melaksanakan khusyuk sangat sulit. Sangat sulit. Tapi susah dan sulit gitu loh ya pemirsa. Sunat itu Susah dan sulit. Ya itu maksud saya. Yang kedua, innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Orang-orang yang sholat ini adalah orang-orang yang sangat-sangat beriman kepada Allah. Sehingga ketika dia mau khusyuk pun sebenarnya berat. Itu tadi nyatakan kita aja yang namanya seperti ini emak nggak khusyuk. Kita lihat kepada Najah yang segitu udah ensiklopedia Al-Quran. Masih bisa dia namanya, wah berkat berapa ya. Nah jadi dimulai dari wudhu. Kalau kita wudhunya juga khusyuk. Karena wudhu itu juga nggak bisa namanya nggak tertib. Pengen yang namanya biar khusyuk. Ini kaki dulu deh. Nah nggak bisa. Harus tetap tertib. Dan ketika kita sholat ini, ketika berwudu ini syarat sah sebagai kita sholat. Jadi kalau kita basuh kaki jangan cuma begini. Nah itu wudu apa nari. Nah kita harus pegang yang namanya usap, yaitu tumit kita. Karena ketika Rasulullah tuh mau jatuh Ya. Ketika Rasulullah melihat seorang sahabat berwudu kakinya nggak diusap tuh yang namanya si tumitnya, maka Nabi bersabda ya, wailul lil aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh. Maka dari wudu aja ketahuan nih orang khusyuk apa enggak. Dia enggak lupa gerakan-gerakan wudunya. Iya benar-benar karena wudunya asal-asalan orang bilang gitu. Itu maksud saya. Jadi asal-asalan gimana mau Jadi sholatnya sulat khusyuk? Iya. Itu kan sulat. kalau tidak sempurna wudu kan bahaya. Bahaya. Bener. Nah sekarang kita lanjut nih. Makasih Oke, banyak Ustaz Lulu. sama-sama. Jamaah. Yeay. Tapi saya pernah dengar ada 2 pengganggu khusyuk selama kita ini Apakah sholat. itu? Apa itu? Yang pertama. Yang pertama. Bunda, saya menjaga wudu mau sholat subuh. Nanti kesentuh patah. Katanya yang pertama itu adalah syubhat. Syubhat itu ya syubhat. Itu yang abu-abu istilahnya ya. Gitu. Satu lagi syahwat. Nah, coba kita minta penjelasan sama Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Najah, Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, berkahilah kami, berikan kami rezeki untuk senantiasa khusyuk dalam setiap ibadah kami. Wabil khusus ibadah salat kami, yang mana ibadah salat ini adalah yang pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka kalau ditanyakan apa sih musuh kita dalam kekhusyuan ini, ternyata ulama menjelaskan bahwasanya musuh terbesar kita itu adalah syahwat. Kenapa syahwat? Imam Hasan Al-Basri menjelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya Imam An-Nawawi merangkum perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri bahwa salah satu di antara penyebab orang susah merasakan manisnya ibadah, man akhadad dunya wakhtaraha 'alal akhirah, man aradad dunya wakhtaraha 'alal akhirah, aqabahu Allahu bi sitti 'uqubat. Siapa yang menginginkan dunia lalu lupa dengan akhirat, menginginkan dunia lupa dengan akhirat, maka Allah akan menghukumnya dengan 6 hukuman, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Salah satu hukuman di dunia, selain daripada angan-angan yang tidak pernah ada habisnya, hati yang tidak bisa bersyukur, yang ketiga hukumannya adalah akhadahullahu halawatal ibadah. Allah akan mengangkat manisnya ibadah dari dalam dirinya. Jadi susah merasakan khusyuk. Allahu Akbar. Kenapa dia imamnya panjang biasanya kalau dia ini? Baru mulai langsung, ya Allah, kenapa dia imamnya panjang bacaannya ini? Subhanallah, susah merasakan manisnya ibadah dalam sholatnya, susah merasakan nikmatnya ibadah. Padahal sahabat Nabi SAW ketika terkena anak panah, mereka mengatakan, cabutlah anak panah tersebut ketika saya dalam keadaan sholat. Berarti merasakan manisnya ibadah. Kemudian yang kedua disebut tadi ada syubhat. Syubhat ini adalah keraguan-raguan ataupun abu-abu. Bagaimana dia mau khusyuk kalau tentang hukumnya saja dia ragu dengannya, tentang daripada rukun-rukunnya sholat saja dia masih ragu dengan rukun-rukun sholat. Maka ada orang yang terlalu serius dengan sesuatu yang dijamin sama Allah, tapi terlalu santai dengan sesuatu yang belum dijamin. Yang dijamin sama Allah adalah rezeki kita, tapi kita terlalu serius mencarinya, belajar setengah mati supaya banyak duitnya, tapi sholat yang belum tentu Allah terima, sholat yang belum tentu benar sholatnya, nggak serius buat nyari hukum sholat, nggak serius buat nyari dan
daripada bacaan-bacaan sholat, sunnah-sunnah sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat, apa saja yang mengiringi sholat tersebut, apa saja yang dilakukan setelah sholat. Maka subhanallah, terbalik nih. Harusnya kita jangan terlalu sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin, tapi sibuklah dengan sesuatu yang belum dijamin. Apa itu? Ibadah kita, sholat kita, sehingga tidak ada syubhat, syahwat ketika menginginkan dunia terlalu dan menyepelekan akhirat, maka syahwat itu selalu ada. Wallahu ta'ala alam. Bunda Lulu. Apa tuh? Biasanya gimana sih itu ibu-ibu? Ibu-ibu tuh kalau sholat kadang-kadang dia suka ingat isi kulkas. Masak apa ya? Opor apa rendang ya? Gitu. Isi Bagus kulkas jam diingat. mana? Nah, Masak dulu baru sholat atau setelah masak salat baru masak? ya kalau misalnya kita sholat wajib, ya sholat dulu. Baru kita masak. Tapi ini kan kita lagi bulan Bagus puasa. juga. Kan kita bahas Oh, itu. iya, iya. Oh, iya, Jadi iya, iya. pas banget nih. Apa tuh? Informasi dari Bunda Lulung, solusi untuk menangani yang namanya tidak khusyuan. Nih. Apa tuh? Ada juga nih informasi yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Ustaz Sam. Sangat penting untuk kita tahu jamaah. Silakan Mas Fadli, Ustaz Sam. Silakan. Siap, Terima kasih Ustaz Maulana. Udah dipersilahkan tahu, sibuk banget sih. Mulai ngapain Mas Fadli? Ya Oh, Allah. gini Ustaz Syam. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz Syam, ya jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada teman saya nanya Ustaz Syam. Apa Dia itu? nanya gini, kita kan udah ngelewatin puasa ini selama 3 minggu nih Mas Fadli katanya. Apa sih rahasianya supaya kuat puasa seharian biar kayak Mas Fadli sama Ustaz Syam? Ada belum tahu Ustaz Syam. Subhanallah, kalau pertanyaan itu juga banyak yang bertanya sama saya Mas Fadli. Oh, gitu ya? Nah, jamaah pasti penasaran juga. Nah, gini jamaah, saya kasih tahu ya, itu karena kita selalu bersyukur jamaah. Masya Allah, betul banget Ustaz Syam. Bersyukur. Nah, alias beri susu 7 kurma jamaah. Saya dan Ustaz Syam ini selalu rutin minum susu steril yang ada kurmanya selama Betul. puasa. Apalagi kan nutrisi susu steril aja udah bagus, banyak gizinya. Ditambah nutrisi kurma jadi double khasiatnya untuk jalani puasa. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi nih ya, 7 kurma itu kan jumlah ganjil yang memang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW dalam hal mengkonsumsi kurma, Mas Fadli. Masya Allah, bener banget Ustaz Syam. Nah nih, yuk sama-sama kita minum Masya Ustaz Allah, Syam. tabarakallah. Jangan lupa baca bismillah dulu. Mumpung masih belum imsak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duluan Ustaz Syam ya, izin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah. Wah, gimana Ustaz Syam? Ay, mantep banget. Alhamdulillah, enak banget. Kurmanya berasa, nggak hambar. Benar banget Ustaz Syam. Makanya saya suka minum 1 kaleng susu 7 kurma untuk sahur dan berbuka. Biar kuat puasa seharian. Masya Allah, kalau gitu jamaah pada ikutan yuk. Minum 1 kaleng susu steril 7 kurma untuk sahur dan berbuka puasa ya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, ingat ya, susu steril pilih yang ada kurmanya. Susu steril 7 kurma. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita dan masih bersama bintang tamu kita, Naja, ensiklopedia Al-Quran. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.